Halo Sobat Tani, apa kabar Anda hari ini? Kita berjumpa kembali dalam program acara Ayo Bertani. Saat ini saya sudah berada di kawasan Tigalingga, Kabupaten Dairi, Sumatera Utara, di mana Kabupaten Dairi ini merupakan salah satu penghasil buah durian terbaik dari Sumatera Utara. Dan saat ini saya mau belajar bagaimana proses pembudidayaan buah durian. Mulai dari pembudidayaannya, pemeliharaannya, hingga penanganan pasca panen. Kita jumpai dulu petani durian yang ada di kawasan Tigalingga, Kabupaten Dairi, Sumatera Utara. Nah, Sobat Tani, saat ini saya sudah bersama pembudidaya durian yang ada di kawasan ini. Kita kenalan dulu ya. Jua Pak, apa kabar? Baik, Saya Lukman Pak dari TVRI Sumatera Utara. Dengan Bapak siapa? saya dengan Mariono. Baik, ini luar biasa Pak ya kebunnya Pak. Ada berapa luas kebun durian yang Bapak kelola ini? Yang saya kelola seluas 1,5 hektar. Jadi di sini ada berjenis-jenis durian. Ada ini durian, ini yang namanya durian montong. Oke. Ada durian musangking. Dan ada juga durian lokalnya. Tapi yang paling utama adalah durian lokalnya. Memang di kawasan Tigalingga ini sangat ideal Pak ya untuk proses penanaman dan pemeliharaan dari buah durian ini. Saya cerita tentang durian karena saya sudah berumur 60 tahun hari ini. Mulai kecil saya di sini sudah bagus durian. Artinya di Dairi, Kecamatan Tigalingga, kalau ditanya orang di Medan aja lah kita bilang di Simpang Pos itu, durian mana? Durian Tigalingga dibilang orang. Karena sedikit banyaknya durian kualitas Tigalingga adalah yang terbaik untuk Kabupaten Dairi. Apakah struktur tanah, cuaca juga sangat berpengaruh nih Pak terhadap tumbuh kembang durian ini sehingga begitu terkenalnya durian Tigalingga ini di kalangan masyarakat Sumatera Utara? Oh, kalau untuk budidaya durian dan hawanya harus panas, Tigalingga adalah cocok untuk budidaya durian karena hawanya sangat mendukung. Dan kita lihat durian yang kita urus begitu banyak. Artinya tidak satu jenis saja. Artinya ini berbuah, di sana sedang berbunga, nanti kita cek. Artinya kita lihat ini tidak ngomong doang. Artinya nanti kenapa ini berkelanjutan. Itu yang sudah ada seperti buah rambutan besarnya, ada yang sudah jatuh, ada yang masih pecah bunga. Jadi di sini cocok sekali untuk budidaya durian. Ternyata pemirsa, Pak Mariono ini tidak hanya membudidayakan satu buah durian saja, ada beberapa jenis juga, Ada beberapa termasuk jenis. juga tumpang sarinya ya Pak ya? Tumpang sarinya ada duku, kita lihat di depan kita ini tidak sandiwara, tidak untuk bagus dilihat. Tapi ada manggis, ada coklat. Iya, jadi ini sangat berguna dan sangat bermanfaat sekali. Jadi tidak hanya satu panen saja, tapi ada beberapa jenis buah yang bisa dipanen di kawasan ini. Dan ini juga menjadi objek wisata juga Pak ya, untuk panen langsung di kebunnya gitu ya Pak ya. Pak, susah nggak Pak untuk proses pemeliharaan dari penanaman, pemeliharaan hingga pasca panen di kawasan ini Pak, khususnya buah durian? Khususnya buah durian, kalau untuk Kecamatan Tigalingga ini tidak pala susah. Artinya kalau durian lokal, sepanjang bibitnya sudah kita ambil, kita tidak usah beli bibit. Kita ambil kualitas durian yang sudah kita pelihara minimal sampai 3 atau 4 kali berbuah. Mana kualitas yang terbaik, bisa kita langsung polybedkan di polybed setelah umur dari masa penanaman di polybed 0 hari sampai 3 bulan. Setelah itu sudah bisa kita pindahkan ke lapangan. Oh begitu. Iya. Beda dengan durian montong atau musangking yang notabene-nya katanya durian dari luar, itu bibitnya kita beli dan penanamannya juga lebih rumit. Kenapa? Setelah ditanam setidaknya kita harus pupuk, airnya harus kita perhatikan dan hamanya harus kita semprot gitu. Tapi kalau durian lokal ini sejak saya tahu besar dan lahir di Tigalingga sekarang berumur 60 tahun, durian lokal itu tidak pala banyak yang perlu kita perbaiki. Di situ ditanam, kita siangin, kita pupuk sekali-sekali, udah dia akan secara alami tumbuh besar dan berbuah. Termasuk jenis tanaman yang tidak manja begitu Iya, Pak, jadi tanaman sangat durian, gampang ya iya, dibudidayakan ya Pak. Dan kita ini kenapa? Sebetulnya kalau tanaman durian ini tidak perlu sebersih yang kita budidaya karena kita tumpang sari, kita bersih. Kalau enggak durian, apalagi durian lokal, itu adalah tanaman hutan yang sebaiknya tumbuh kembang dia di
sama pohon-pohon besar. Nanti setelah dia sudah mau jatuh baru kita bersihkan gitu. Oke, saya penasaran nih, pemirsa juga mungkin penasaran Pak Mariono, seperti apa karakteristik ataupun idealnya sebuah benih durian ini sehingga nanti bisa tumbuh kembangnya bisa mantap dan menghasilkan buah durian yang baik nih. Seperti apa Pak untuk kualitas benih atau mungkin ciri-cirinya Pak? Ciri-ciri dari benih ataupun bibit dari buah durian ini yang baik gitu. Nanti kita akan coba tanam, tapi secara teorinya kita ada punya pohon durian yang sudah tua, kita bilanglah berumur di atas 20 tahun. Jadi setelah dua gitu jatuh buahnya kan kita sudah tahu kalau durian kita yang kita pelihara, tahu kita mana yang rasanya legit, mana yang warnanya kuning, dagingnya tebal. Nanti itu kita ambil bijinya yang bagus, ya kita langsung semaikan aja ke polybed. Nanti setelah 0 sampai 3 bulan sudah bisa kita pindahkan ke lapangan. Jadi untuk penanaman durian sudah ada, mungkin ada juga memang yang durian ini yang sudah berumur udah puluhan tahun, kita perlu harus antisipasi dalam waktu dekat mungkin kita akan ganti. Jadi kita sudah siapkan bibit yang akan kita tanam di bawah pohon yang besar, artinya berjarak, biar nanti ada generasi. Jadi sudah ada yang akan kita tanam bagaimana cara menanam pohon durian. Ayo kita lakukan. Baik Pak. Begini, mari saya tunjukkan bagaimana cara menanam durian. Artinya ini bibit durian, ini di persemaian di polybed, ini hasil dari kebun kita juga bijinya. Ini kita masukkan ke polybed umur 0 sampai 3 bulan setelah begini. Dan ini sudah siap kita pindahkan ke lapangan. Artinya kita buat lubangnya enggak sedalam yang kita bayangkan. Kenapa tidak sedalam yang kita bayangkan? Karena nanti dia supaya perkembangannya cepat, akarnya itu tidak menembus yang keras ini. Dia nanti akan mengapung ke urat akar tunggalnya yang masuk ke dalam. Dan setelah kita ketepatan ini adalah bekas pembakaran sampah yang ada di ladang ini. Jadi cara penanamannya cukup simpel. Tapi boleh saya bantu Pak? Iya, silahkan. Kira-kira diameternya berapa nih Pak? Minimal kedalamannya paling 30 cm dan lebarnya juga 40 cm biar dia nggak menembus tanah yang keras. Dan kenapa ini di samping pohon yang sudah ada kita tanam, ini adalah sebagai penerus, artinya ini sudah berumur di atas 30 tahun, mana tahu di suatu saat dia sudah nggak berproduksi lagi, sudah ada penggantinya. Jadi budidaya durian itu tidak harus jaraknya yang begini, Iya sih, pokoknya dia bagus jarang, tapi kita akan mengantisipasi pohon durian yang sudah agak tua. Dan cara penanamannya cukup gampang. Ini udah bagus Pak? Sudah pas? Sudah, nanti kita masukkan yang hitam ini. Ini alami, ini adalah pupuk alami, bekas pembakaran sampah yang ada di sini. Kemudian ini kita belah polybednya, ya kita belah polybednya, baru langsung kita tanam ke tempat yang telah kita sediakan ini. Dan tidak perlu dia sampai tenggelam sekali biar dia kita ambil, jangan tanah yang ini kan tanah ini kan tanah yang merah. Jadi bikin yang subur dulu, tanah yang bagian atas itu. Setelah itu baru kita tambahkan yang lain. Dan sebagusnya jangan dikasih pupuk dulu. Ada dari kita tidak menyalahkan, ada instansi yang membilang harus ditambah pupuk. Tidak, biarkan dulu dia beradaptasi 1 bulan, nanti setelah keluar akarnya ini baru kita pupuk. Jangan di pohonnya, di samping nanti kita ke pupuk gitu. Jadi itulah pemirsa idealnya gitu dalam proses penanaman buah durian. Jadi memang harus ada penanaman unsur hara, yakni yang udah Bapak sediakan ya Pak. Dan ini
jangan dipijak, jangan dikasih padat, cukup begini biar alami nanti kalau hujan turun Dia akan menyatu sendiri ya, Pak? menyatu sendiri. Dan setelah ini, jadi sedikit saya sampaikan, ini pengalaman bukan pengetahuan. Oh iya, maaf, Pak. Ini pengalaman. Setelah begini nanti, ini kan ada paretan. Iya. Ini ada paretan. Nanti setelah dia 1 bulan kita tabur pupuk sikit gitu. Baru kita tutup. Baru nanti kan setelah 2 bulan atau 3 bulan kita paret lagi sini, kita tarik, tutup gitu. Jadi dia akan tumbuh besar. Dan kalau durian lokal ini tidak payah urusannya. Kita ngobrol di sini aja, Pak. Sepertinya cuacanya sangat mendukung ya, Pak, sambil saya menggali-gali ilmu sama Bapak. Oh, Bisa, nggak Pak? ada masalah. Oke, baik. Bisa kita duduk sini, tapi alasnya nggak ada. Hanya iya, ada iya. alasnya mungkin ini ada iya, goni tempat kompos kemarin nih, kompos. Nah, silahkan. Oke, baik. Kalau mau duduk di sini silahkan. Kita ngobrol di sini aja, Pak Mariono ya. Ya. Pak Mariono, ternyata jarak tanam satu pohon durian ini dengan pohon durian lagi ada nggak yang harus diperhatikan, Pak, jarak tanam atau idealnya itu berapa sih, Pak? Idealnya kalau satu pohon durian itu antara jarak yang satu dengan yang satu minimal dia 20 meter. 20 meter ya, ya, Pak? biar nanti dia bisa tumbuh rindang, besar dan banyak dahannya. Dengan kata lain kalau banyak dahannya berarti banyak buahnya kan, kira-kira kayak baik. gitu. Ternyata ini benihnya, pemirsa, Bapak Mariono ambil sendiri dari pohon-pohon yang sudah berusia 30 tahun lebih ya, Iya, Pak ya? 30 tahun lebih dan kualitasnya kita kan tahu sendiri kalau di ladang kita gitu. Kemudian ada juga ini kan seperti yang saya sampaikan, kita akan mengganti pohon durian yang sudah agak berumur dan tidak produktif lagi. Dan setelah ini ada juga di situ yang sudah berumur 1 atau 2 tahun. Ada yang sampai umur 3 tahun pun ada, nanti ada kita lihatkan di situ. Oke, baik. Ini pemirsa merupakan salah satu benih durian yang Bapak ambil sendiri dari pohon lamanya nih. Kalau kita masyarakat awam ingin tahu, Pak, seperti apa kualitas benih durian yang baik dan mungkin bisa menghasilkan durian yang enak gitu, Pak. Ini seperti apa mungkin karakteristiknya, Pak? Oh, jadi kalau kita mau menanam durian itu, apalagi kita menanam untuk di kebun kita sendiri dan benihnya kita ambil dari kebun kita sendiri. Artinya seperti saya, umur durian yang saya pelihara ini sudah lebih kurang 30 sampai 40 tahun. Artinya kan setiap pohon itu sudah tahu kita kualitas yang ini, mungkin buahnya manis, dagingnya tebal, warnanya kuning. Jadi kita tinggal pilih, oh ini aku ingin melanjutkan postur durian yang kuning. Nah, kita ambil bijinya, kita siapkan polybagnya, kita tanam di atas polybag. Kita nggak usah lama-lama. Dari kita mulai tanam itu di polybag bijinya, sampai dengan 3 bulan sudah siap kita pindahkan ke lapangan. Oke, baik. Selama proses 3 bulan itu, Pak, ada nggak hal-hal yang harus diperhatikan, Pak, agar nantinya tanaman ini dapat tumbuh subur dan tidak mati layu begitu? Oh, jadi itulah. Kalau sudah kita masukkan ke polybag, kita buat ke tempat yang teduh. Artinya tidak terkena sinar matahari 100%, artinya dia teduh seperti macam di kebun kita ini, kita buat entah di bawah coklat atau di bawah durian, dan minimal kita perhatikan cuaca, minimal kita siram dia di saat dia masih, itu nanti berumur 1 minggu dia sudah dijunjung itu biji duriannya keluar, itu kita siram. Baru dalam masa di polybag itu berumur 0 sampai 3 bulan minimal sekali kita kasih racun hamanya, artinya biar tidak dimakan serangga yang musuh dengan bibit kita. Oke. Baik, jarak tanam juga harus diperhatikan. Iya. Proses pemupukan begitu ya, Pak ya. Kira-kira, Pak, dalam waktu puluhan tahun ini, Bapak dari muda sekali ya berarti ya, sudah Iya. sudah menjadi seorang petani durian gitu. Kira-kira, Pak, dalam pengalaman Bapak itu selama puluhan tahun ini apa hambatan dalam proses penanaman durian ini, Pak? Kalau untuk pengalaman saya pribadi, karena orang tua juga dulu ada di wilayah ini dan sudah punya pohon durian. Kalau untuk durian yang seperti kita tanam ini, durian lokal, tidak banyak sebetulnya yang harus kita perhatikan. Artinya paling kita seperti yang saya sampaikan, setelah ditanam dikasih pupuk dalam waktu mungkin supaya lebih cepat
besar dan dikasih mungkin racun hamanya disemprot sekali-sekali. Tapi karena di kebun kita yang ini ada berjenis-jenis durian, ada montong, ada musangking, dan cara perawatannya lebih sulit. Yang notabene dibilang orang ada durian luar itu, montong dan musangking itu harus diperhatikan di musim kemarau harus disiram, di saat dia berbunga harus dikasih pestisida gitu. Kalau untuk lokal ya alami, karena gimana mungkin kita kasih racun hama begitu tinggi pohonnya seperti yang kita lihat udah berumur 40 tahun gitu. Oh iya, Pak, untuk apa sih namanya Pak, untuk proses penanaman dari buah durian ini Pak, mungkin tadi Bapak sudah menjelaskan hal-hal yang harus diperhatikan ya, termasuk pemupukannya, kemudian juga ada hamanya begitu, tantangannya juga begitu banyak ya Pak ya. Kira-kira Pak, untuk bisa terkenal begitu enaknya buah durian dari Tiga Lingga ini Pak, apa hal-hal yang harus juga dibuat hingga pasca panen nantinya Pak? Artinya kenapa durian Tiga Lingga terkenal di luar daerah Dibandingkan dengan daerah lain begitu Pak? Karena banyak juga penghasil durian di Sumatera Utara ini, dari 33 kabupaten kota di Sumatera Utara, termasuk ada dari Nias, ada dari Siantara, ada yang dari Subuh Salam, itu sudah di luar Kabupaten Dairi. Tapi kenapa durian Tiga Lingga terkenal? Pertama, dia dagingnya cukup tebal, rasanya legit. Dan satu kualitasnya kenapa? Kalau untuk dibawa oleh-oleh bisa bertahan sampai 3 hari tidak pecah. Tapi kalau di durian yang dari daerah lain mungkin hari ini jatuh, dibawa ke Medan contohnya dengan jarak tempuh yang berganti, dia di mobil panas, sampai di sana sudah pecah dia. Jadi kalau durian durian sudah pecah, rasanya pun berkurang begitu. Jadi itu maka kualitas, dan selalu orang beli. Jadi banyak daerah lain mengatasnamakan durian Tiga Lingga, padahal entah dari mana diambil. Jadi durian Tiga Lingga ini memang dari dulu sudah terkenal. Begitu. Baik, tantangan Bapak selaku petani ataupun budidaya dari durian Tiga Lingga ini seperti apa Pak? Mungkin di tengah banyaknya produksi-produksi durian yang ada di kawasan Sumatera Utara ini Pak. Oh, tantangannya sebetulnya kualitas durian Tiga Lingga pun sekarang berkurang. Kenapa? Kan semua di Sumatera Utara ini orang yang petani durian menjual ke Medan. Ada yang mengecer di mana-mana, kan itu kulit dibelah, kan gitu kulitnya ditinggal. Jadi kalau orang tokeh-tokeh durian itu, pengepul-pengepul itu bilang kulitnya itu, sampahnya itu harus dibawa pulang. Jadi mungkin dia mengambil durian dari daerah lain, tapi karena pengepulnya adalah daerah Tiga Lingga, dibawalah sampahnya ke daerah Tiga Lingga dan dibuang di sini. Jadi penyakit dari daerah lain sudah menjalar di durian kita di sini. Itu pun tidak secara umum. Kadang di buah durian itu nampak dia mulus, tapi ada lubang kecil. Disitulah mungkin ada penyakitnya masuk ke dalam. Jadi untuk mengantisipasinya sudah menjadi pembicaraan hangat untuk Kecamatan Tiga Lingga ini, dan sudah saling berbagi ilmu. Kita di saat durian kita sudah berbuah atau masih berbunga dia dan sudah mulai dia sebesar rambutan, itu kita taburin dengan ya mungkin obat-obat pestisida atau apalah itu. Dan yang paling bagus menurut pengalaman orang tua awak dulu, tidak obat yang pestisida itu, kita buat pengasapan di bawah pohonnya rutin selama dia proses masih kecil ke sudah besar gitu. Berarti sangat meresahkan juga Pak ya, hama yang dibawa dari daerah lain itu Pak ya? Iya, di sini udah ada terkontaminasi hama dari luar. Jadi untuk pencegahannya cuman kita buat ya asap-asap di bawahnya itu, dan kita buktikan berkurang. Dan di samping itu kita tambah dengan belerang giling. Biar kita ambil belerang itu kan mengeluarkan hawa yang tidak enak bagi hama gitu. Oh begitu Pak, jadi memang Pak, itu tadi suara apa ya Pak ya? Suara durian jatuh. Aduh, bahaya nggak Pak kita duduk sini Pak? Oh, sini nggak kena ke ranting yang buah duriannya. Karena ada di belakang ini yang berbuah, ada di depan ini.
Kalau durian runtuh peribahasa nggak apa-apa Pak ya, tapi kalau jatuh kena kita kan bisa bahaya, benjol juga bengap Pak. juga. Iya. Ayo kita ke sana Pak ya. Ayo, kita lihat yuk Nah, bagaimana proses durian jatuh tersebut. Wah, pemirsa ternyata sudah masa panen durian ini. Iya, Duriannya banyak jatuh ini. sendiri ya Pak Mariono? Iya, jatuh sendiri nih. Banyak ini. Ini siap kita Ini santap nanti durian atau kita dipasarkan ini, nanti di pasarannya. Pak, ini jenis durian apa Pak Mariono? Ini adalah durian lokal yang berjenis-jenis di ladang kita gitu. Wah, Ya, Pak jadi ini udah masuk masa panen ya Pak ya? udah. Pak, kalau saya boleh flashback lagi Pak, waktu yang tepat tuh Pak, masa penanaman durian tuh kapan tuh Pak? Musim penghujan atau musim kemarau begitu Pak? Yang idealnya agar hasilnya bisa keren kayak gini. Kalau untuk menanam durian itu pada umumnya ya di musim penghujan, tapi kalau untuk daerah Tiga Lingga itu kemarau pun tidak pernah kemarau sampai berkepanjangan. Artinya di saat umur bibit kita sudah berumur 3 bulan di polybed, sudah bisa kita pindahkan ke lapangan, hanya kita nanti melihat cuacanya, kalau perlu disiram cukup disiram sekedarnya aja gitu. Baik, tadi kan kita udah masa tanamnya Pak. Ya. Kemudian pemeliharaannya sampai nanti masa panen itu butuh waktu berapa lama tuh Pak? Sehingga bisa dapat kita nikmati seperti sekarang ini. Oh, kita cerita mulai masa penanaman benih. Iya. Jadi benih itu setelah ditanam, berumur dia minimal 8 sampai 10 tahun, itu sudah mulai berbuah. Jadi kalau durian lokal itu 8 sampai 10 tahun sudah berbuah, dan dia di saat umur 15 tahun sampai 30 tahun, disitulah yang produktivitasnya meningkat. Gitu. Jadi bisa dikatakan hampir separuh hidup Bapak ini Bapak aplikasikan ataupun Bapak abdikan buat durian-durian ini ya Pak, ya? Dari masa muda dulu ya. Iya, karena kita juga pengalaman kita dari temurun-temurun dari orang tua, karena orang tua pun dulu pernah juga artinya punya kebun durian gitu. Jadi sekarang Bapak legasi berupa warisan buah-buah durian ini Pak ya. Iya. Baik Pak, ini dari macam-macam beragam jenis durian, ada durian montong juga ya Pak ya. Iya, ada. Durian apalagi nih Pak? Lokal, musangking. Musangking. Oh, musangking. Ada. Ideal juga Pak ditanam di Iya, sini Pak. ditanam. Tapi macam yang kita sampaikan tadi, kalau musangking itu dan montong itu punya perawatan tersendiri dia. Jadi kalau budidaya durian di Tiga Lingga pada umumnya adalah durian lokal, durian biasa begitu. Pak, ini musangking kan merupakan salah satu durian yang favorit nih di seluruh dunia. Iya. Kita bisa mengatakan Thailand ataupun Malaysia juga bisa menghasilkan musangking yang dagingnya tebal, strukturnya rasanya enak. Itu Tiga Lingga bisa nggak bisa produksi? Bisa. Dan ada di kebun kita ini juga ada durian musangking. Itu rasanya sama Pak seperti yang di luar negeri? Artinya tidak pun sama, tidak jauh berbeda kualitasnya. Ini bagaimana Pak untuk menandakan buah ini sudah matang dan siap panen gitu? Artinya ini adalah buah durian yang jatuh sendiri. Artinya kalau sudah jatuh sendiri berarti dia matang dengan gagang yang pendek. Artinya ada yang gagang pendek dan dia aromanya harum, wangi. Baik, ini jatuh sendiri Pak ya? Iya, Kebanyakan jatuh. yang dibudidayakan di sini jatuh sendiri? Iya, atau jatuh sendiri. Ada memang orang khusus untuk memotongnya Pak dari atas? Ada yang untuk dipanen secara sendiri. Kalau jatuh sendiri dia tidak laku, ada itu adalah durian montong. Di kebun kita juga ada. Jadi kalau itu mereka yang lihat kualitasnya. Kalau kita bilang kualitasnya begini begono, mereka tidak akan percaya. Mereka akan lihat sendiri dan dia turunkan sendiri. Dan harganya pun berbeda dengan durian yang biasa. Ini satu buahnya ini berapa kilo Pak? Atau idealnya atau dipasarkan? Idealnya di sini tidak pakai kilo. Artinya yang seperti yang kita pegang ini, yang saya pegang, ini adalah istilah di pertanian ladang kita ini adalah angkat. Satu biji durian itu ini satu angkat dengan harga sekian. Dan kalau ada kualitasnya yang lebih kecil, artinya ketepatan di sini. Ini kan kecil ini, tapi ini juga sama harganya seperti yang ini dan yang lebih besar.
juga namanya satu angkat sama harganya ini dengan ini. Tapi ada nanti kualitas yang mungkin di bawahnya ini ada lebih kecil. Itu tetap harganya sama, tapi mungkin satu angkatnya 2 biji atau 3 biji dihitung satu gitu. Oke, baik. Ternyata budidaya ini sangat menarik ya Pak ya. Iya. Pohonnya tidak manja, juga pemeliharaan juga gampang gitu. Nah, proses cara pasca panen ini Pak, ini kan sudah jatuh Pak. Iya. Kemudian bagaimana untuk memasarkan di masyarakat? Apakah ada pengepul yang kemari atau mungkin Bapak sendiri yang melakukan pemasarannya di luar sana begitu? Terima kasih. Jadi kalau kita untuk daerah kita ini ketepatan, kita juga bangga punya lahan di sini karena jalan sudah aspal sepanjang jalan dan pengepulnya sudah langsung datang ke tempat kita. Dan di sini biasanya durian itu pengepulnya datang di pagi hari dan di sore hari. Artinya yang jatuh mulai malam sampai pagi dikumpul, nanti dia yang beli semua. Dan istimewanya durian di sini biar kita nggak terlalu, tidak ada kualitas yang jelek, artinya tidak ada istilah durian tidak laku. Karena di zaman sekarang sudah semua durian laku. Artinya kenapa durian semakin lama semakin mahal? Artinya tidak habis dimakan, dikonsumsi langsung, dikulkaskan, didagingkan. Jadi itu makanya kalau durian tidak ada terlalu banyak dan harus kita tanam banyak dan lebar karena sangat menjanjikan. Dan kita tidak sombong dengan durian 1,5 hektar kalau pada musim dia tidak sulit mengumpulkan duit 100 juta untuk itu. Dan durian ini tidak hanya durian, ada tanaman tumpang sarinya, ada di bawahnya seperti duku, ada juga coklat. Jadi durian ini tidak tanaman manja. Oke. Luar biasa ya Pak ya. Pak, sekarang kan di Medan lagi musim tuh kedai durian. Iya. Setiap waktu ada Pak. Setiap waktu ada. Jadi tidak hanya musim durian saja. Jadi memang setiap waktu ada gitu. Bagaimana mungkin Bapak dalam memenuhi permintaan masyarakat dalam untuk memenuhi permintaan durian tersebut Pak? Seperti yang saya sampaikan tadi, ini kita lihat di depan kita ada durian yang sudah jatuh. Dan mungkin di pohon yang lain ada sebesar rambutan yang akan berproduksi paling lama 3-4 bulan sudah jatuh lagi. Dan sirkulasinya ada setiap saat walaupun tidak banyak. Kemudian kita kan sekarang sudah zaman canggih ini, durian itu tidak hanya pada saat musimnya ada, sudah mungkin di Tupperware, sudah di kulkas, dan di Tigalingga sudah terkenal itu gudang durian. Artinya durian dibelah pada saat harganya nanti di pasaran tinggi, baru dibongkar kulkasnya. Di sini sudah banyak petani yang maju. Oke. Pak, harga durian di pasaran seperti apa sekarang Pak? Seperti yang kita sampaikan tadi, kita hanya menadahkan tangan untuk berdoa, duriannya jadi. Ini dijual tidak kurang dari 15.000 satu angkat. Satu angkat artinya satu. Kalau yang kecil dia bisa 2, bisa 3. Dan tidak ada istilah durian tidak terangkat. Mobil pengepul di sini keluar masuk untuk membeli durian kita. Dan kita manja, mana harga yang tertinggi di situ kita jual. Oke, untuk jenis durian yang paling mahal dan diminati saat ini Pak, jenis apa itu Pak? Kalau untuk yang lebih mahal yang diminati sekarang, itu pun kelompok tertentu seperti yang kita bilang tadi, montong Ya. musangking. Dan harga 1 bulat dia biji, dan itu tidak jatuh masa. Contohnya ada juga durian yang tadi ini ketimpa. Jadi ini durian adalah namanya di sini tengkual. Artinya jatuh belum pada saatnya. Ini tadi kena rapat buahnya, ketimpa jatuh, ya dia jatuh. Jadi ini durian yang mentah. Ini nanti kalau sudah masak dia ini sudah tua. Artinya 2 hari ini akan copot. Itu sudah durian matang. Jadi kalau durian yang seperti yang Anda tanyakan tadi, itu jenis montong dan musangking. Dan kalau jatuh tidak laku dan memang harus dipetik, mereka yang metik waktu mentah gitu. Jadi memang tidak hanya jatuh dari pohon saja, tapi bisa juga dipanen dengan manual ya Pak ya. Baik, luar biasa Pak ya. Saya jadi penasaran nih Pak, seperti apa proses Bapak dari ngumpulin durian ini sampai memasarkannya di pengepul gitu. Oke, nanti akan kita ambil kereta. Saya nggak, karena saya pun sudah berumur. Kita ikuti Bapak dulu ya pemirsa ya. Berumur, jadi saya dibantu dengan...
Kita panen durian. Setelah ini kemana Pak? Ke Ini depan sana? ke pohon-pohon yang lain lah, banyak Oh iya, pohon yang masih banyak. Itu kesana. baru jatuh 2 ya Pak? Iya. Nah, angkat Bang. Baik Sobat Tani, saat ini kami sudah berada di gubuk tempat beristirahatnya Pak Mariono ya. Iya. Setelah penuh juga dalam budidaya durian ini. Pak Mariono boleh cerita mungkin pengalaman Bapak sudah dulu kan dari orang tua, sekarang Bapak mungkin menjadi petani durian ini. Seperti apa pengalaman yang bisa dibagi kepada masyarakat agar sukses dan kiatnya mungkin Pak. Cara sukses untuk bertani durian ini sehingga sekarang sudah menikmati hasilnya. Pengepul udah datang seperti Bang Ronaldi kan untuk mengambil hasilnya, Bapak tinggal terima bersih aja begitu. Jadi kalau kita petani durian, khususnya petani durian di Tiga Lingga yang notabene terkenal kemana-mana, dan tidak banyak trik yang kita harus lakukan. Intinya kita rutin melihat ke ladang, karena ibarat tanaman ini ibarat kita bergaul dengan sesama manusia, artinya kita tahu apa yang dia mau, kira-kira itu intinya. Artinya dia mau, kadang kita kasih pemukaan sedikit-sedikit, kita kasih asap-asapannya di bawahnya, jadi seolah-olah kita bisa bercerita tentang gimana, karena seperti orang sini bilang lean nau asahu lean ho, artinya dalam bahasa Indonesia kasih aku biar ku kasih kamu. Artinya kalau kita perhatikan tanaman kita, dia akan berbuah banyak dan dia akan memberikan hasil yang kita nikmati untuk keluarga. Intinya saya pribadi, saya bangga menjadi salah satu petani durian di Tiga Lingga, karena banyak orang tahu bahwa kita tidak punya lahan yang lebar, hanya 1,5 hektar, tapi untuk kebutuhan keluarga dan anak sekolah mungkin kalau dipada-padakan cukup kalau kita syukuri, begitu kira-kira. Kita ke Bang Ronaldi. Bang Ronaldi sebagai pengepul sekarang mungkin bisa cerita pengalaman kerjasama atau sinergitas yang dibangun dengan Pak Mariono, kemudian Abang sebagai pengepul, dan mungkin ketika ditolak di pasaran ini seperti apa? Kira-kira apa tantangan dan hambatan yang mungkin Abang jumpai? Ya baik, di sini saya sebagai pengepul durian yang ada di ladang ini, mungkin awalnya kami sebagai pengepul di sini akan mendatangi dulu yang mempunyai lahan atau ladang, maka akan bernegosiasi dulu dengan harga, karena kami juga harus mengikuti harga pasar. Tidak hanya boleh membuat harga sendiri, tidak boleh. Nah, jadi itulah awalnya. Kemudian untuk tantangan yang kami hadapi sebagai pengepul ini, mungkin ketika kami harus datang ke ladang yang kami tuju dengan kondisi jalan yang agak susah, karena tidak mudah untuk melewati perladangan dengan lahan yang becek. Mungkin itulah salah satu tantangannya di sini. Kalau di pemasarannya nanti contohnya ketika buah yang membludak, kami mempunyai solusi seperti akan didagingkan, contohnya tidak masuk ke Medan, contohnya akan didagingkan di Tiga Lingga, dan alhamdulillah juga semuanya di sini buah tidak ada yang tidak masuk gitu. Semua buah masuk, baik itu yang akan dipasarkan sampai ke luar kota daerah atau ke Medan, ataupun di packing di Tiga Lingga ini. Begitu. Pak Mariono, mungkin cara Bapak selaku petani durian ini Pak, menjaga stabilitas harga durian agar mungkin harganya tetap stabil di pasaran, tidak anjlok dan tetap berharga gitu di masyarakat, itu seperti apa kiatnya? Jadi kiatnya tidak banyak, artinya ada kualitas, ada harga, kan kira-kira kayak gitu. Artinya seperti di depan kita ada durian, artinya bisa aja yang sebesar ini udah satu angkat, yang kecil ini mungkin 2 jadi 1. Jadi kadang ini mulus, tidak ada cacatnya. Jadi yang kualitas besar ini, ini nanti kalau cacat sedikit mungkin dihargai jadi separuh harga. Jadi ya petani lah namanya. Kadang kita rusak kualitas barang kita dengan menempel lubang yang kecil. Jadi otomatis hari ini tidak ketahuan, besok ke depan pasti kualitas durian dari sana nggak bagus, kira-kira gitu. Jadi kita sebagai petani durian tetap menjaga kualitas agar ke depan tetap nama besar Tiga Lingga ini tetap terjaga gitu.
Baik, Bang Runaldi, tadi kita bisa ambil kesimpulan memang Pak Mario ini betul-betul menjaga kualitas ya, dari duriannya ya kan. Ya. Jadi mungkin Bapak juga terhubung dengan Pak Mario ini menjaga kepercayaan juga ya. Iya, Jadi jelas. menjadi percaya dan mungkin kerjasamanya akan baik ke depan. Ya. Kemudian ternyata durian ini banyak fungsi turunannya seperti Bang Runaldi bilang ya. Mungkin kalau nggak habis di pasaran bisa juga dibekukan dan Iya, menjadi aneka kuliner Iya, begitu ya. Mungkin selain pengepul mungkin Abang juga bisa pengembangan usaha lainnya, bisa cerita nggak seperti apa untuk turunan dari durian ini? Oh, kebanyakan juga kalau yang di sini ya di daerah Tiga Lingga ini, kalau umpamanya tidak bentuk buah dia yang dipasarkan, maka bisa diolah, contohnya bisa untuk jadi selai seperti itu ya. Kalau umpamanya pun tidak laku atau didagingkan, kami di bahasanya di sini didagingkan di dalam kulkas, itu bisa juga dibuat untuk dikirim ke luar kota juga dalam bentuk packingan dia, dalam bentuk bungkusan apa gitu. Jadi kalau umpamanya pun di sini untuk produksi contohnya selai atau apa bisa juga dibuat untuk dari durian ini gitu. Oke, baik. Mungkin Pak Mariono sedikit saya korek mengenai harga pupuk yang mungkin kebanyakan dikeluhkan para petani ya, hortikultura, buah-buahan dan lain sebagainya. Mungkin Bapak kalau melihat harga pupuk di pasaran sebagai sarana pendukung tumbuh kembangnya durian ini seperti apa Bapak lihat? Atau mungkin selain pupuk apa lagi mungkin yang Bapak harapkan dari fungsi pendukung lainnya dalam pertanian Bapak ini? Artinya kalau pupuk, asal ada yang mau dibeli, kita nggak ada masalah. Karena hasil yang dari ladang itunya kita berikan membeli untuk pupuk. Jadi mudah-mudahan kalau ada di pasaran pupuk, tetap kita beli pupuk di pasaran. Karena kita yang namanya sudah diberi, kita juga menyisihkan untuk perawatannya. Demikian juga ditambah lagi pupuk-pupuk kompos yang sering kita gunakan di sini untuk menambah, dan kita menambah hara tanah, kita bikin dolomit biar hara tanahnya naik, karena semakin hari itu semakin berkurang. Jadi sekali setahun atau 2 kali setahun kita tambah dolomit, karena harga dolomit pun di pasaran cukup murah. Dan sedikit tentang pengepul belum disampaikan oleh saudara kami Runaldi, ini mitra saya, karena di sini enak yang pengepul durian. Orang yang punya ladang tidak pernah meminta uang duluan, cukup dikumpul dibawa gitu. Nanti hitungannya cuman seberapa angkat tiap pagi, 10 contohnya, ada sore 100. Nanti yang ngepul itu udah bekerah dia sama tokehnya, dia nggak perlu uang kontan. Dia udah bekerah sama tokehnya lagi, dijual lagi, baru nanti punya durian, baru didatanginya, jumlah durianmu sini, buka bukunya, ini. Dia tinggal terima bersih, jadi kerjasama ini sudah terjalin cukup lama di sini. Baik, dari kepercayaan tersebut lah, Iya. sehingga kerjasama itu bisa berjalan dengan lancar dan hasilnya juga berkah ya. Mungkin Bang Runaldi, mungkin selain sinergitas mungkin apa yang diharapkan dari usaha budidaya durian ini ya, dan Abang sebagai pengepul, apa menjadi harapan terbesar Bang Runaldi terhadap perkembangan durian ini di tengah masyarakat? Ya harapannya udah jelas lah ya, kalau saya sebagai pengepul ya harapannya selalulah banyak buah di ladang ini kan gitu. Semakin banyak buah, banyak untungnya. Iya, gitulah kalau kami pengepul, semakin banyak buah ya maka semakin banyak juga persennya kan, seperti itu. Itulah harapan dari kami yang pengepul gitu. Dan kami juga ya berdoa semoga yang punya ladang juga kan mendapatkan hasil yang lebih maksimal juga gitu. Baik, mungkin terakhir Pak Mariono, apa harapan terbesar Bapak selaku petani? Tidak hanya durian ya, juga ada aneka tumpang sari lainnya Pak ya, terhadap perkembangan pertanian yang ada di kawasan Tiga Lingga ini. Jadi harapan dan keinginan kita mudah-mudahan dengan hasil kita termotivasi dengan, ya artinya kita tidak pernah merasa puas dengan hasil kita. Kita selalu melihat kalau ada yang lebih dari itu, kita ingin belajar dan belajar. Karena hidup ini tidak ada cukupnya, kurang dan selalu kurang. Tapi kita tetap mensyukuri nikmat Tuhan itu. Tapi yang pasti harapan kita ke depannya, mungkin di samping kita sudah berusaha memberikan nutrisi yang cukup kepada pohon durian dan tumbuhan yang lain di dalamnya, mudah-mudahan kita diberi kesehatan dan Tuhan selalu memberi berkah di daerah kami Tiga Lingga khususnya. Mungkin itu. Bang Runaldi, mungkin harapan terbesar Abang seputar bisnis durian ini seperti apa? Ya harapannya juga ya udah jelas seperti yang dibilang Pak Mariono tadi juga ya.
kami pun ya sebagai pengepul sangat berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa, semoga buah yang dihasilkan khususnya di Kecamatan Tigalingga ini semakin banyak dan semakin baguslah hasilnya. Baik. Terima kasih Bang Runaldi, Pak Mariono. Dari Pak Mariono juga kita belajar banyak ya pemirsa, bagaimana untuk membudidayakan durian itu tidak hanya step by stepnya ya Pak yang harus diperhatikan, tapi juga ada kasih sayang di dalamnya ya Pak yang dicurahkan, serta nilai kepercayaan yang harus dijaga kepada pengepul dan masyarakat agar menghasilkan durian yang nikmat dan harganya juga yang mantap. Akhirnya saya Lukman Hakim Sitorus mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Kita mau icip-icip durian dari Pak Mariono. Sampai jumpa pemirsa.